Anda kembali menyaksikan Energy Outlook 2022 yang mengusung song-song energi masa depan. Dan langsung saja kita simak paparan dari salah satu panelis kita hari ini, Direktur PT Pertamina Hulu Energi, Bapak Budiman Parhusip. Bapak Budiman, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa. Pagi ini kami dari PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina akan memberikan penjelasan pemaparan apa-apa aja yang akan kita lakukan di tahun 2022 dan target-target kita, dan juga mengenai apa yang akan kita upayakan untuk melakukan penurunan emisi karbon. Silakan bisa ditayangkan. Mbak Dian, bisa ditayangkan slide-nya Mbak Dian? Ya, silakan Pak, sudah ditayangkan. Ya, baik. Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream fokus pada kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak dan gas, di mana kita memproduksi minyak dan gas, dan saat ini kita wilayah kerja meliputi hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dari barat sampai timur sampai Papua, dan juga kita mempunyai daerah operasi di internasional, di mana operasi internasional dilakukan oleh PT Pertamina International Energy EP atau PT PIEP, yang di mana di internasional kita mengelola hampir 26 blok dan di beberapa negara. Nah, di dalam pengelolaannya di Indonesia, kita membagi wilayah-wilayah kita di dalam region-region, di mana di Sumatera itu region 1, region 2 itu di Jawa bagian barat, region 3 itu adalah di daerah Kalimantan, region 4 itu Indonesia bagian timur dan Jawa bagian timur. Nah, region 5 adalah internasional. Nah, selain itu juga Pertamina Hulu Energi mempunyai operasi untuk services yang dikelola oleh PT PDSI atau Pertamina Drilling Service Indonesia, yang memfokuskan kepada kegiatan drilling, dan El Nusa untuk kegiatan construction dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan juga kita mempunyai PT Badak NGL yang mengelola liquefaction gas menjadi LNG di Kalimantan Timur. Nah, di dalam pengelolaannya bahwa semua region-region ini melakukan sinergi antar region, sehingga kita mengusahakan bahwa pengembangan lapangan maupun eksplorasi dilakukan secara terintegrasi, dan pengembangan lapangan itu kita lakukan terus-menerus untuk mencegah penurunan produksi, mencari atau mengeksplorasi dan melakukan pengembangan yang berkesinambungan, dan yang paling diutamakan adalah bagaimana kita mengembangkan lapangan-lapangan tersebut dengan melakukan optimasi pengembangan, cost efisiensi, dan juga melakukan pengembangan dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk tahun 2022, untuk tahun 2021 yang lalu, bahwa PT Pertamina Hulu Energi memproduksikan minyak dan gas dari domestik dan internasional itu mencapai sekitar 897.000 barrel oil equivalent per day atau 897 MBOE per day. Ini adalah total produksi minyak dan gas dari internasional dan domestik. Adapun untuk minyak itu sekitar 445.000 dari domestik dan internasional. Sedangkan untuk domestik tahun 2021 minyak kita produksi hampir mencapai 350.000 barrel oil per day. Nah, untuk tahun 2022 bisa kita lihat yang paling kanan bahwa kita akan meningkatkan produksi
mencapai peningkatan hampir 17%, di mana produksi minyak dan gas domestik dan internasional akan mencapai sekitar 1.047 MBOEPD atau 1.047.000 barrel oil equivalent per day, ini dari domestik dan internasional. Nah, untuk mencapai target peningkatan ini, bahwa Pertamina Hulu Energi akan melakukan beberapa pengembangan dan kegiatan yang masif dan agresif, di mana kita akan melakukan pemboran sumur-sumur pengembangan lebih dari 800 sumur, dan melakukan beberapa workover dan juga pengerjaan-pengerjaan sumur yang puluh ribuan untuk memanage baseline production dan meningkatkan produksi dan cadangan. Selain itu juga kita akan melakukan pemboran sumur eksplorasi yang kita targetkan untuk tahun 2022 sebanyak 29 sumur eksplorasi. Ini dilakukan untuk menambah cadangan untuk kita kembangkan di kemudian hari. Nah, untuk tahun 2022 beberapa proyek penting juga akan on stream. Salah satu adalah proyek Jembaran Cium Biru yang proyek gas yang kita targetkan untuk on stream di pertengahan tahun 2022. Dan kita akan melanjutkan pengembangan optimasi pengembangan lapangan-lapangan lanjutan seperti di lapangan-lapangan kita di Kalimantan Timur, lapangan Mahakam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, dan juga Pertamina Hulu Kalimantan Timur, dan juga kita terus akan melakukan pengembangan yang agresif di Pertamina Hulu Rokan, di wilayah kerja Rokan yang telah kita operasikan semenjak Agustus 2021. Nah, dengan melakukan pengembangan yang masif dan agresif, kita cukup yakin bahwa target tahun 2022 untuk meningkatkan cadangan dan produksi sebesar 17% akan bisa kita capai. Lanjut, slide berikutnya. Nah, tadi di sesi yang baru lalu bahwa telah didiskusikan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi emisi dan upaya-upaya untuk melakukan dekarbonisasi. Nah, seiring tentunya dengan dinamika transisi energi yang terjadi saat ini, di mana bahwa energi fosil yang saat ini masih menjadi energi utama yang kita pergunakan, kemudian akan ada pengembangan energi baru terbarukan dan juga upaya-upaya untuk pengurangan emisi karbon. Nah, di dalam hal ini Pertamina Hulu Energi juga berupaya menurunkan emisi karbon dari kegiatan operasi yang mana kita sedang melakukan evaluasi pemenuhan roadmap dan strategi ESG atau Environment, Social, and Governance untuk mengukur tingkat keberlanjutan dan dampak sosial dari investasi perusahaan atau investasi yang akan kita lakukan. Nah, Pertamina Hulu Energi dalam hal ini memiliki strategi dekarbonisasi antara lain dengan melakukan penggunaan energi yang lebih efisien dan melakukan upaya-upaya fuel switching kepada low carbon fuel. Antara lain kita juga melakukan pemasangan PLTS fotovoltaik di beberapa wilayah kerja kita untuk menggantikan energi-energi yang mempunyai emisi karbon yang lebih tinggi. Nah, untuk itu juga kita mengupayakan untuk mengurangi flaring, sehingga kita di waktu yang akan mendatang akan mengcapture semua flare dan tidak akan melakukan flaring, sehingga pengurangan emisi ini akan bisa kita capai. Selain itu, kita saat ini sedang melakukan upaya untuk teknologi carbon capture, utilization, and storage, di mana CO2 kita dari operasi kita capture, kemudian kita integrasikan ke bawah permukaan atau ke subsurface, dan selain untuk storage, bahwa CO2 ini yang kita injeksikan juga diharapkan bisa menambah perolehan itu dengan enhanced oil recovery atau enhanced gas recovery.
Nah, saat ini upaya yang sedang kita lakukan, yang sedang kita develop adalah CCUS atau carbon capture utilization storage di lapangan Bundi dan lapangan Sukowati di Jawa bagian timur. Nah, teknologi CCUS ini akan kita kembangkan di seluruh wilayah kerja kita, yang kita harapkan ini akan membuat bahwa pengurangan emisi karbon akan terus-menerus bisa kita lakukan, sementara kita tetap melakukan pengembangan wilayah kerja untuk memproduksikan minyak dan gas. Jadi akan kita lakukan balance. Kita memproduksi minyak dan gas, akan tetapi di sisi lain juga kita melakukan pengurangan emisi karbon. Selanjutnya, seperti yang tadi kita diskusikan, bahwa di dalam transisi energi ini, di antara fosil fuel, batu bara, minyak, dan gas, gas adalah energi yang mana emisi karbonnya itu yang paling rendah. Nah, di dalam transisi energi ini, bahwa pemakaian gas alam itu sebagai energi transisi akan terus meningkat menuju net zero emission nantinya. Oleh karena itu, Pertamina Hulu Energi dalam hal ini berupaya untuk mengakselerasi proyek-proyek gas yang ada di wilayah kerja kita, di mana proyek-proyek gas ini kita harapkan di waktu-waktu mendatang akan lebih dominan di dalam produksi kita dibandingkan produksi minyak. Jadi sekarang ini beberapa proyek gas sedang kita lakukan baik di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Indonesia bagian timur. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa beberapa proyek gas yang penting yang akan on stream di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya akan beberapa hal seperti Jambaran Tiung Biru, kemudian juga continuous development proyek gas di Mahakam, di Pertamina Hulu Sanga-Sanga, dan juga di wilayah kerja kita yang ada di Sulawesi, yaitu di Senuru. Nah, proyek-proyek gas ini sangat penting untuk kita lakukan untuk mendukung pengurangan emisi dan juga untuk pemakaian energi yang lebih bersih. Sebagai penutup, bahwa upaya Pertamina Hulu Energi untuk terus-menerus berkontribusi mendukung ketahanan energi di Indonesia dengan memproduksikan minyak dan gas, melakukan eksploitasi dan juga melakukan eksplorasi agar cadangan bisa bertambah dan development bisa terus-menerus berkelanjutan. Dan di lain sisi bahwa Pertamina Hulu Energi juga akan terus-menerus melakukan mendukung transisi energi dengan mengembangkan pengembangan lapangan-lapangan gas dan melakukan upaya-upaya dekarbonisasi, mengurangi emisi dengan menggunakan energi lebih efisien, dan juga melakukan teknologi-teknologi seperti CCUS, Carbon Capture Utilization and Storage, dan berusaha juga untuk melakukan penghijauan di semua wilayah kerja Pertamina Hulu Energi. Demikian pemaparan saya pagi hari ini, Ibu Dian. Baik, terima kasih Pak Budiman Parhusip, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi untuk paparan Anda. Mohon Bapak tetap bersama kami ya Pak ya. Dan pemirsa, selepas jeda Energy Outlook 2022 CNBC Indonesia, kami akan berdialog secara eksklusif bersama dengan Budiman Parhusip selaku Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi dan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas, Beni Lubiantara. Jadi tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.